Sekarang members kita udah 4.000 orang di komunitas VIP. Dan sampai sekarang masih ada aja orang-orang yang persepsinya, wah kripto itu memang bisa ada minoritas yang cuan gede tapi high risk. Ya wajar lah, reward besar, resikonya juga besar. Sorry, kamu bahkan ngerti gak sih apa itu resiko? You know, you lihat, I'm in the middle of nowhere. Di atas kapal, gak ada orang siapa-siapa, di tempat yang sangat indah. You think I got this karena aku suka gambling? MM-an prank ke koin-koin yang maybe ke 0, maybe ke 1000x atau apa. Is that, persepsimu itu apa? So, video ini aku mau fokusin ke apa ini definisinya resiko. Karena mayoritas orang nggak paham. Dan kalau kamu paham apa itu definisinya resiko, ya, berarti kamu bisa mulai manipulasiin resiko supaya resikonya serendah mungkin. Tapi reward kamu mesti sehat, bahkan ultra sehat. Dan you kalau paham isi video dengan baik, isi video ini, it will change your life. Benar-benar bisa merubah hidup Anda. Karena ketika kamu sudah lurusin pemahaman kamu tentang apa itu resiko, dulu kamu pikir, oh kalau aku taruh duit saya di sesuatu hal yang bukan deposito, itu gak aman. Justru dengan kamu taruh uang kamu di deposito, itu jalur yang paling pasti. Resiko paling tinggi, kamu pasti miskin 30-40 tahun ke depan. Paham ya? Nah, tapi sebelum aku breakdown apa ini resiko, cerita sedikit ya. Saya itu sebenarnya bikin this channel Mindstack itu dilahirkan itu awal 2022, so Januari sekian. And you bisa cross check video-video kita dari awal-awal channel ini didirikan, prediksi kita, forecast kita tentang crypto seperti apa. You'll notice super akurat. But bukan soal itu. Komunitas VIP yang sekarang sudah merupakan salah satu komunitas yang paling kuat, paling maju di dunia crypto di Indonesia ya. Ini aku ngomong apa adanya. I'm not bragging, I'm not really. You just check aja. Join sebentar, you pasti tahu. Alright, komunitas kita memang beda. Tapi itu semua mulai dengan gak sengaja. This whole community yang sekarang merupakan salah satu komunitas paling kuat di crypto di Indonesia, itu mulai karena I made the community itu di April 2023. So itu satu tahun sekian bulan setelah Mindstack, channelnya Mindstack. Dan mulainya secara gak sengaja, salah satu pegawai saya. Aku kan sepanjang 2022 kan sering mengadakan kelas dan sering kasih prediksi dan it's accurate lah. Terus my pegawai yang bilang ke saya, lo you either way kamu analisa chart, either way kamu forecast, either way kamu cuanin crypto dirimu sendirinya pakai duit kamu. Kenapa you nggak bikin aja komunitas Telegram group, even kalau cuma 100 orang lumayan kan kok, kata dia. Lumayan kan, $2,000 sebulan itu masih oke lah. Terus aku kayak, ya oke lah, you kalau mau bikin grupnya apa, ya udahlah, I'll try it out gitu loh. Awal-awal aku bikin grup itu justru aku gratisin karena aku nggak yakin sendiri. I was like, kayak apa sih kalau aku bikin grup Telegram? Terus aku bikinin beberapa ratusan orang masuk, gak banyak sih, 100 atau berapa. 200 mili. Tapi orangnya itu sampah, sumpah sampah banget. Kayak, aduh, ayo kasih bahan gak dibaca. Tanyanya itu hal-hal yang wong aku udah bahas di atas pos. Baca, lama-lama aku pusing sendiri kayak, aduh, I don't want to, it's not worth my time. Jadi lama-lama ya udah aku pasang harga. You kalau masih mau tetap di sini ya bayar. Gratisan aku nggak mau. Awal-awal $20 sebulan USD, so 300 ribuan. Terus berkembang ke berapa ya waktu itu? Sekitar 400 member. Terus mulai ke tahap yang mana aku harus mulai ekspansi grup ini, mulai mikirin okay, I have to khususin resources, pegawai yang handling CS-nya apa kan, right? So ya udah aku naikin harga $40, right? That's the bare minimum yang mana I'm like, yeah, okay, I'll do the community. $40 gak terlalu besar, gak terlalu berat untuk mayoritas orang Indonesia, tapi bagi saya itu tanda keseriusannya kalian. And sejak itu it's grown. It's really grown. Ya, pada dasarnya hanya bisa grow karena ramalan saya, analisis saya spot on. Dan lebih penting dari itu, member yang berpartisipasi dalam komunitas VIP cuan semua. Kalau enggak, ngapain tetap langganan bulanan $40? Kalau bulan depan rungkat, quit aja. Keluar. Tapi buktinya enggak. 4.000 member dan probably di puncak siklus 2025 probably 10,000 members. Ini aku it's not an official prediction tapi ya perkiraan dulu, right? Yang hidupnya kalau you masuknya lebih awal diubah hidupnya karena udah cuan besar. Kalau kamu masuknya di akhir siklus, diselamatin dari kejebakan, diselamatin dari ini loh, beli pas di puncak all in karena percaya apa kata influencer anu, apa kata orang Twitter anu, it's either going to help you make
so much money, hasilkan segitu banyak duit, atau akan bantu kamu selamatin dirimu dari jebakan. Oke? Itu yang sudah dibentuk sekarang. Tapi video ini bukan bertujuan pamerin VIP. It's kind of boring kalau aku gitu. Balik lagi ke definisi resiko, oke? Kalau you tanya aku, apa itu definisi resiko saya? Ini definisi, atau gini deh, sebelum aku jelasin apa definisi saya. You tanya orang lain apa itu definisi resiko, ya sesuatu hal yang bisa rugi besar. Rata-rata itu jawabannya, right? Kalau salah, bisa rugi gede, oke? Definisi resiko saya sedikit beda. Dan I mengundang Anda untuk membuka pikiran, bisa adopsi definisi yang berbeda. Dan ini super penting karena kalau definisi resiko kamu berubah, berarti tindakan kamu berubah. Kalau tindakan kamu berubah, maka hasil kamu akan berubah. Setuju gak? Ini definisi resiko saya. Di saat kapanpun Anda ambil keputusan, berapa besar probabilitasnya bahwa hasil yang Anda inginkan dari keputusan tersebut malah tidak tercapai, atau kepleset, atau gak sesuai yang Anda harapkan. Itu definisi resiko saya. Dan kalau Anda perlu, pause, rewind 5 detik, 10 detik, dengerin ulang, catat definisi resiko yang barusan saya ucap. Kalau kamu breakdown apa yang barusan saya definisikan, di saat kapanpun Anda ambil keputusan, oke? Berapa besar probabilitasnya, kata kunci kedua, probabilitas, harapan atau hasil yang Anda inginkan tidak tercapai, tidak dapat, tidak sesuai harapan. 3 hal. Masing-masing itu ada maknanya yang bisa kamu pelajari supaya bisa ambil keputusan yang mana hasil yang Anda inginkan sesuai harapan. Hasil yang saya inginkan tentang kripto, uang saya yang dari awal sekian besar bisa naik 100 kali lipat. Oke, so aku udah ambil keputusan nih, duit saya sudah cemplung. Probabilitasnya berapa besar bahwa hasil yang saya inginkan? Kenapa? This is a very important thing. Karena gini, kalau kamu pahami makna dari apa itu definisi resiko, berarti resiko itu bisa digoyangin, bisa digeserin. Yang dulu resikonya tinggi malah bisa dijadiin resiko rendah. Untuk orang yang nggak ngerti cara peternakan ikan lele atau udang atau apa, right? Untuk seorang yang nggak paham cara peternakan, itu resiko tinggi. Setuju nggak? Untuk seorang yang udah dari usia 2 tahun, 3 tahun dari bapaknya, dari kakeknya sudah ajarin cara peternakan, sehingga udah biasa dengan bukan cuma membesar ikan lele yang jadi besar dari bibit, bukan cuma dari bibit udang jadi besar, tapi juga tahu cara jualinnya, tahu marketnya, tahu pembelinya siapa, tahu fluktuasi harganya kayak apa, tahu semuanya. Bisnis peternakan risiko kecil, setuju nggak? Itu resiko. Dan kalau kamu bilang kripto, cuannya gede tapi resikonya juga gede, itu cuma membilang ke saya bahwa kamu gak ngerti. Itu toh orang intinya gitu. Sorry bahasanya, tapi it's the truth. Untuk seorang yang paham, udah edukasikan diri, udah ikuti lebih dari 1 siklus, udah tahu jebakannya seperti apa, udah tahu influencer siapa yang sampah, tapi influencer mana yang akurat, contoh-contoh doang, right? Faktor-faktor yang pengaruh ke hasil, maka resiko yang dulunya gede mulai berkurang. Saya setuju dengan kalimatnya, kripto itu resiko gede rugi. Ya, I agree. Untuk mayoritas orang, karena mayoritas orang bodoh, nggak edukasi diri. Kalau you nggak paham peternakan, resikonya tinggi. Kalau kamu nggak paham kripto ya juga sama dong. So, you kalau paham apa itu definisi resiko bisa digeser, bisa yang dulunya gede jadi kecil. Caranya gimana? Ya cuma satu, kamu harus bisa tambah edukasi, ilmu, pengalaman, konteks, dan reference point kalau bahasa Inggrisnya, yang relevan ke outcome yang Anda inginkan, ke hasil yang Anda inginkan. Biar kamu bisa tahu kalau kamu sudah pelajari contoh Bitcoin yang secara sederhana. Dan ini aku udah kasih tahu kalian dari awal Mindstack didirikan Januari 2022, right? Udah aku kasih tahu soal polanya Bitcoin, udah aku kasih tahu Bitcoin ada siklus per 4 tahun, udah aku kasih tahu waktu terbaik untuk Xerox di akhir 2022, itu dari Januari aku kasih tahunya, right? Dan aku juga udah kasih tahu puncaknya Bitcoin di 2025. Ini masih 2024. Dasarnya apa? Hitungannya gimana? Tools dan alat-alat dan research yang aku udah segitu lama pengelola. Is that the right word? Kelolahin, whatever, right? Udah aku kumpul, udah aku share secara gratis. Gak perlu bayar saya, gak perlu join komunitas VIP, itu udah dapat. Tapi sampai sekarang kamu gak tahu. Kenapa? Karena menurut kamu, kripto resiko tinggi. Paham ya? Nah, yang aku kasih gratis memang yang berhubungan Bitcoin terutama. Karena ya, udahlah, it's Bitcoin. Everybody harusnya bisa tahu Bitcoin. Tapi kalau kamu udah tahu bahwa di momen sekarang,
Desember 2024, even sampai awal Januari 2025, right? Cuan besarnya itu bukan di Bitcoin, cuannya itu di altcoins. Sekarang kamu bilang ke saya, altcoins resiko tinggi nggak? Ya tergantung, kamu ngerti peternakan nggak? Paham maksud saya? Ya, saya cuma ngomong apa adanya. Untuk saya, altcoins itu resiko rendah banget. Untuk komunitas VIP kita yang sekarang udah merupakan komunitas super kuat, mereka tahu itu resiko rendah karena sudah ada strategi, sudah ada ilmu, sudah ada referensi yang bantu mengurangi yang dulunya resiko besar, sekarang jadi resiko rendah. Tapi hasil reward dari resiko tersebut jauh melampaui hasil dari hanya sekedar Bitcoin. Dan arti katanya, kalau better daripada Bitcoin, artinya juga better daripada emas, saham, indeks saham, deposito, bla bla bla. Karena gak ada satupun aset kelas yang mengalahkan Bitcoin dari kumpulan aset tradisional lain. Carilah mana itu, bisnis, saham, bla bla bla, yang bisa mengalahkan Bitcoin. Gak akan dapat. Secara long term ya, kalau cuma short term 1 tahun kebetulan dapat Netflix pas di bawah waktu first launching terus jadi unicorn company, beda cerita. Tapi aset kelas yang stabil lah, gak ada yang kalahin Bitcoin. And yes, Bitcoin is a stable asset. Kalau kamu nanti bilang di komen, you bilang stable asset, Bitcoin kan gak stable. Are you sure? Did you do your research? But anyways, semoga dengan definisi resiko baru ini, you mulai buka pikiran, yang selama ini aku gak berani, taunya, sekolah yang aman, kerja yang aman, deposito yang aman, properti yang aman. I'm so sorry. Gak harus ketawa karena, it's unfortunate. Ini harus diketawain karena, sistem ini memang gak dibikin supaya kamu bisa kaya. Sistem ini dibikin dari kamu kecil, udah diindoktrinasi dengan sistem sekolah, sistem keluarga, sistem semuanya. Diindoktrinasi biar kamu jadi seorang budak, seorang yang gak ada pilihan, harus kerja hanya buat makan besok. Harus kerja susah-susah 20 tahun hanya untuk lunasi satu rumah pakai KPR. Harus diketawain. Tapi dengan kamu pahamin isi video ini, definisi resiko diubah, bla bla bla, you ada jalur keluar. Karena kunci untuk bikin resiko gede jadi kecil, untuk bikin peternakan yang kalau kamu gak paham memang resiko gede, tapi kalau kamu paham jadi resiko kecil, right? Kuncinya edukasi. Oke? Edukasi mau berapa lama tapi? Mau 20 tahun setelah kamu udah tua? Atau kamu mau shortcut? First of all, gak ada real shortcut. Kamu tetap harus baca, tetap harus nonton, tetap harus terjunlah ke dunianya. Tapi kalau you mau shortcut, rajin baca, rajin belajar dari pengalaman orang-orang yang lebih ngerti. Itu berlaku di mana. Dan dengan you melakukan itu, yang dulu aku gak tahu bisnis kapal itu berapa sih resikonya? Dengan aku kumpul sama kepala bos-bos yang pemilik bisnis cruise atau apa, jadi paham ya. Dan ketika paham, dulu resiko gede mulai berkurang sampai lama-lama jadi resiko kecil. Oke? Semoga itu menjawab ya para netizen yang bilang crypto high risk. Dan untuk member-member VIP, I'll see you guys di puncak sebentar lagi ya. See you guys dan sukses selalu.